Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu 3M. Mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 4, pembelajaran 1, 2, dan 3 tentang penghematan energi. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama adalah PPKN. Siswa dapat mengetahui tentang cara menghemat energi sebagai pengamalan sila kelima Pancasila. Yang kedua, siswa mengetahui tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam menghemat energi. Siswa dapat mengetahui hak dan kewajiban yang telah dilakukan terkait pemanfaatan energi serta kerjasama untuk menghemat energi. Bahasa Indonesia, siswa dapat mendiskusikan informasi dari teks tentang penghematan energi, dan siswa bisa menemukan informasi dari gambar tentang penghematan energi. Matematika, siswa dapat mengenal satuan tidak baku untuk keliling dan luas. Siswa dapat menghitung keliling dan luas bangun datar menggunakan petak satuan. Siswa dapat menghitung luas bentuk bangun datar dengan petak satuan, serta siswa dapat membuat gambar bentuk bangun datar yang luasnya telah diketahui menggunakan petak satuan. SBDP, siswa dapat membuat kreasi dengan teknik menggambar garis, melipat, dan memotong. Siswa dapat menghasilkan karya dekoratif dari bahan bekas. Tahukah kamu, menghemat energi adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Menghemat energi dapat dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Penghematan energi penting dilakukan agar sumber energi tetap dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Setiap orang memiliki hak untuk memanfaatkan energi serta memiliki kewajiban untuk menghemat energi. Hal ini sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan oleh padi dan kapas. Contoh sikap menghemat energi yaitu mematikan lampu di siang hari, mematikan AC atau kipas angin saat tidak digunakan, mematikan TV saat tidak ditonton, menggunakan alat elektronik ketika dibutuhkan, dan mematikan keran air ketika sudah tidak digunakan. Kalian tahu tidak? Ada perilaku hemat, ada juga perilaku boros energi. Perilaku boros merupakan perilaku tercela. Seorang yang melakukan pemborosan berarti tidak peduli terhadap orang lain dan alam yang kita tempati. Contoh sikap boros energi dan saran perbaikannya. Yang pertama, membiarkan televisi menyala ketika tidak ditonton. Saran perbaikannya, mematikan televisi ketika acara sudah selesai ditonton, dan bermain mainan yang menggunakan energi listrik. Sikap borosnya, bagaimana cara sarannya? Cara saran perbaikannya, bermain mainan yang tidak menggunakan energi listrik. Banyak ya yang tidak menggunakan energi listrik permainan, dan lain sebagainya. Keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam menghemat energi. Pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang akan memberikan dampak yang baik. Misalnya, cadangan energi dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih banyak. Tapi apabila kita menggunakan dengan boros, maka energi akan cepat habis dan jangka waktu juga tidak akan lama. Namun, kita sebagai masyarakat harus lebih peduli terhadap lingkungan. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam penggunaan energi dapat dilakukan di mana saja, seperti di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Contoh hak dan kewajiban, yaitu haknya kita mengkonsumsi air bersih.
Kewajibannya mengkonsumsi air bersih sesuai kebutuhan dan menghabiskan air minum yang telah diambil. Contoh hak dan kewajiban yaitu hak kita menggunakan air, kewajibannya kita wajib mematikan keran air ketika selesai digunakan. Contoh yang ketiga, haknya yaitu terhindar dari sampah yang mengotori lingkungan. Kewajibannya, kita menjaga lingkungan agar selalu bersih dan membuang sampah pada tempatnya. Contoh yang keempat, haknya yaitu kita mendapatkan udara yang bersih. Kewajibannya, kita harus merawat tanaman, pepohonan dengan baik, menjaga lingkungan dari sampah. Anak-anak, bagaimana cara penghematan energi? Yaitu di sini ada hak dan kewajibannya. Yang pertama, haknya adalah mendapatkan energi untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya, kita dapat mengkonsumsi air bersih, menggunakan air untuk mandi dan mencuci. Kewajibannya, kita menggunakan energi sesuai kebutuhan. Tidak boleh boros ya. Hak dan kewajiban yang telah dilakukan terkait pemanfaatan energi. Menggunakan energi seperlunya merupakan kewajiban kita. Kewajiban menghemat energi dapat dilaksanakan di rumah, di sekolah, maupun di tempat lainnya. Matikan lampu jika sudah tidak terpakai atau di siang hari, dan mematikan TV jika sudah tidak ditonton. Dengan menggunakan energi secara bijak, kita akan mendapatkan hak untuk menggunakan energi. Hak yang dapat kita peroleh seperti memanfaatkan sinar matahari untuk mengeringkan pakaian, mengkonsumsi hasil tanaman, dan menggunakan lampu listrik untuk penerangan. Tahukah kamu, kerjasama adalah kegiatan saat dua orang atau suatu kelompok bekerja bersama-sama untuk memenuhi tujuan bersama. Kerjasama dan kekompakan dibutuhkan dalam upaya menghemat energi. Kerjasama menghemat energi dilakukan untuk kelestarian sumber energi. Dan kerjasama harus didorong oleh sikap kebersamaan antar anggota masyarakat. Contohnya saat bekerja sama, saat kerja bakti untuk menjaga kelestarian air di lingkungan. Anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai mendiskusikan informasi dari teks tentang penghematan energi. Pokok-pokok informasi yang telah kita peroleh dapat kita temukan dengan cara membaca cermat, kemudian mendiskusikannya. Dengan berdiskusi, kita dapat bertukar hasil bacaan dengan teman diskusi sehingga informasi yang kita dapat semakin banyak. Setelah mendapatkan informasi dari teks pembelajaran sebelumnya, kalian dapat menyusun cerita dengan kalimat sendiri. Untuk dapat menyusun cerita, identifikasi terlebih dahulu kata kunci yang terkandung dalam teks yang telah dibaca. Setelah menemukan kata kunci, susunlah cerita dengan kalimat efektif dan kata-kata baku supaya ceritamu dapat dipahami oleh pembaca. Menemukan informasi dari gambar tentang penghematan energi. Informasi tersebut dapat digali dengan menggunakan kata tanya. Misalnya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk lebih memahami informasi yang terdapat dalam gambar, amati gambar dengan seksama. Catatlah informasi yang terdapat pada latar belakang gambar. Perhatikan secara detail setiap bagian gambar supaya memperoleh informasi yang utuh. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui pentingnya penghematan energi dan cara menghemat energi. Kamu dapat menuliskan informasi terlebih dahulu dengan menandai atau mencatat informasi penting. Selanjutnya, informasi penting disusun dalam bentuk kalimat hingga menjadi paragraf padu. Setiap paragraf terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Informasi dapat diperoleh melalui pengamatan pada gambar juga loh. Gambar berseri berisi urutan peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Memperoleh informasi dalam gambar berseri dilakukan dengan mengamati setiap peristiwa dengan cermat.
Hal yang perlu diamati dari gambar seperti tokoh, kegiatan, serta latar belakang, waktu, dan tempat. Setelah mengamati gambar, kamu dapat menuliskannya informasi dari setiap gambar hingga membentuk urutan cerita. Selanjutnya, kita akan mengenal satuan tidak baku untuk keliling dan luas. Kita bisa lihat keliling bangun datar. Nah, di sini ada garis putus-putus di kanan pada gambar persegi. Itu garis putus-putus mengelilingi pada persegi. Nah, garis putus-putus itu adalah disebut dengan keliling. Jadi, keliling bangun datar yaitu banyak satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang tepian bangun datar. Sedangkan luas bangun datar yang kita bisa lihat di dalam gambar persegi tersebut, nah di sini adalah bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar. Jadi persegi yang berwarna biru muda ini semuanya itu adalah bisa kita lihat itu luas bangun datarnya. Pengukuran keliling dan luas dengan satuan tidak baku dapat memberikan hasil berbeda jika dilakukan oleh orang yang berbeda. Benar sekali ya anak-anak. Jadi di sini kita mengukur keliling meja menggunakan pensil satuan bakunya. Nah, pensil itu kan anak-anak ada yang panjangnya 15 cm, ada yang panjangnya 20 cm, berbeda-beda bukan? Jadi setiap orang ketika mengukur keliling meja menggunakan satuan baku pasti hasilnya pun akan berbeda. Selanjutnya kita menghitung keliling dan luas bangun datar menggunakan petak satuan. Keliling dan luas bangun datar dapat ditentukan dengan satuan tidak batu petak satuan. Untuk menentukan keliling pada bangun datar, perhatikan contoh berikut. Nah, sebelah kiri di sini ada gambar pemandangan yang kita imajinasikan sudah di kotak-kotak seperti itu ya. Lalu kita pindahkan ke sebelah kirinya kotak-kotaknya. Nah, kita akan caranya menghitung keliling dari gambar pemandangan tersebut. Nah, kita lihat, kita hitung ya di tepi-tepinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 16. Jadi bisa dilihat untuk menghitung keliling pada petak satuan kita bisa menghitung di luarnya ya, di luar dari kotak tersebut. Jadi keliling pada gambar pemandangan tersebut yaitu adalah 16 petak satuan. Selanjutnya mari kita kerjakan contoh soal berikut. Nah, jika ada soal seperti ini, ada kotak-kotak tapi hanya kotak-kotak yang abu-abu saja yang kita hitung kelilingnya. Ya, kita hitung di tepi atau di luar dari kotak abu-abunya. Yaitu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka keliling pada bangun datar tersebut yaitu 12 petak satuan. Dan untuk menentukan luas pada bangun datar, perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada yang pertama sebelah kiri adalah gambar luas persegi panjang. Bagaimana caranya kita menghitung luas tidak bakunya? Yaitu kita menghitung di dalam kotak-kotak tersebut, yaitu kita lihat luasnya ketika sudah dikotak-kotakin ternyata luasnya sampai 15 kotak ya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan luas persegi panjang sama dengan 15 petak satuan. Begitupun sama dengan luas persegi yang di samping sebelah kanan. Gambar persegi ini yaitu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi luas persegi sama dengan 9 petak satuan. Sampai di sini sudah paham ya? Lalu ingat kembali, luas bangun datar dapat ditentukan dengan satuan tidak baku petak satuan. Perhatikan contoh gambar berikut ya, yang di samping ini kita lihat. Hari ini sangat panas. Komang dan Fitri akan membuat kipas dari kertas karton.
Perhatikan gambar potongan karton yang diletakkan di atas ubin berikut. Kita lihat ya, di sini ada gambar persegi sama dengan satu petak satuan. Sedangkan sampingnya ada gambar segitiga. Nah, segitiga ini sama dengan setengah petak satuan. Kalau kita lihat gambar di atasnya, di situ ada berapa ya gambar segitiganya? Ya, benar sekali. Ada 4 gambar segitiganya. Ya, lalu kotak fullnya itu ada 4, lalu ditambah setengahnya itu ada 4, yaitu tambahannya 2. Jadi 4 ditambah 2 sama dengan 6 petak satuan. Jadi luas potongan karton sama dengan 6 petak satuan. Membuat kreasi dengan teknik menggambar garis, melipat, dan memotong. Teknik membuat garis, melipat, dan menggunting merupakan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghasilkan karya dekoratif. Garis merupakan gabungan dari titik-titik yang berdekatan. Garis dibedakan menjadi garis lurus dan garis lengkung. Fungsi garis salah satunya adalah sebagai alat bantu ketika menggunting. Selain untuk menggunting, garis juga dibuat untuk membantu melipat. Dengan bantuan garis, hasil guntingan maupun lipatan akan menjadi lebih rapi. Salah satu karya dekoratif yang dapat dibuat dengan teknik membuat garis, melipat, dan menggunting adalah parasut. Ayo kita membuat parasut sederhana. Menghasilkan karya dekoratif dari bahan bekas. Garis dapat berfungsi sebagai alat bantu untuk menggunting dan melipat sebuah pola. Membuat garis lurus dapat dilakukan dengan bantuan penggaris, sedangkan untuk memotong kamu memerlukan gunting. Kegiatan memotong dan melipat dilakukan untuk menghasilkan bentuk baru dari objek asli. Media yang biasa digunakan adalah kertas. Keterampilan dan kreativitas diperlukan untuk memotong atau menghasilkan lipatan yang baik. Karya dapat dibuat dengan menggunakan bahan bekas untuk mengurangi sampah di lingkungan. Ayo ikutilah petunjuk membuat layang-layang berikut. Yang pertama, siapkan alat dan bahannya, yaitu kertas kado atau koran bekas, solatip, gunting, 2 benang lidi, dan benang layang-layang. Cara membuatnya yaitu yang pertama, potonglah kertas atau koran bekas menjadi bentuk persegi. Lipat kertas di bagian diagonal persegi. Hati-hati dalam menggunakan gunting. Yang kedua, bukalah kembali lipatan. Kemudian tempelkan 1 batang lidi pada kertas lipatan. Rekatkan dengan solatip pada bagian atas, bawah, dan tengah. Yang ketiga, ambillah 1 batang lidi yang tersisa, lengkungkan lidi dan letakkan pada bagian atas kertas. Rekatkan dengan solatip pada bagian kanan, kiri, dan tengah. Dan yang keempat, potonglah bagian solatip yang berlebihan agar terlihat rapi. Ikatkan benang layang-layang pada bagian atas dan bawah lidi, kemudian ikatkan benang sisanya pada bagian tengah yang diikat pada lidi. Layang-layang telah selesai dibuat dan siap untuk dimainkan. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan untuk hari Senin, kalian silahkan mengerjakan ulangan harian, yaitu ulangan harian tema 6 subtema 3 yang akan dilakukan dengan aplikasi Quizizz ya, dengan Bu Guru. Jangan lupa ya, tepat waktu dikerjakan. Dan untuk hari Selasa, kalian silakan mengerjakan tugas yaitu bahasa Indonesia dan matematika. Dan untuk hari Rabu, kalian silakan mengerjakan tugas PPKN dan praktek membuat layang-layang untuk penilaian nilai SBDP-nya. Jaga kesehatan kalian ya, dan tetap semangat belajar di rumah saja. Terima kasih telah menonton video Ibu kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.